Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarif Kedafa Iskandar dengan nomor NIM 0544879973. Fakultas saya FH ISIP, Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika semester 2. Di sini ada 2 soal yang saya akan jawab. Soal nomor 1 ialah tren pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tren tersebut. Sertakan juga contohnya. Oke, jawabannya tren terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tren konkret. Yang kedua ada tren abstrak. Dan yang ketiga ada tren umum atau universal. Tren konkret ini adalah suatu hal yang menunjuk pada suatu benda atau objek yang bersifat nyata yang bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya seperti meja, kursi, kipas angin, buku dan sebagainya. Ya, pokoknya contohnya ini merupakan bentuk yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia, bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh. Nah, yang kedua itu ada tren abstrak. Tren abstrak ini adalah kebalikannya dari tadi tren konkret, ya. Tren abstrak ini kita tidak bisa rasakan secara langsung oleh panca indera. Tetapi kita dapat memahami maknanya secara konseptual, ya. Berarti ini bersifat sebuah konsep atau argumen, ya. Contohnya seperti keadilan, kebebasan, cinta, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada tren umum atau nama lainnya tren universal, ya. Atau namanya lainnya universal, maaf. Nah, ini menunjukkan pada suatu keseluruhan pada suatu anggota tertentu. Contohnya seperti semua masyarakat yang ada di muka bumi ini, mau itu dari suku, ras yang bermacam-macam, itu adalah manusia. Terus hewan yang binatang yang berada di muka bumi ini, mau itu anjing, kucing, gajah, jerapah, singa, harimau, itu semuanya itu adalah hewan. Dan semua tanaman yang tumbuh di muka bumi ini, mau itu anggrek, tulip, putri malu, itu adalah tumbuhan semuanya itu, ya. Dan lainnya, ya, pohon dan sebagainya itu adalah tumbuhan. Nah, maksud contohnya ini itu tidak menunjuk pada suatu individu, tetapi keseluruhan pada suatu anggota tertentu. Sumber referensi atas jawaban ini saya ambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi tahun 2017. Untuk link sumbernya ada di kolom Word, ya. Oke, nomor 2 soalnya jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana cara untuk menghindari dari logical fallacy ini. Oke, jawabannya sesat pikir atau nama lainnya ini adalah logical fallacy, yaitu adalah suatu kesalahan dalam perkataan, kalimat atau argumen yang tampaknya logis, tapi sebenarnya itu keliru, ya. Contoh dari bentuknya ini adalah namanya ad hominem, ya. Maksudnya ini adalah untuk merusak, untuk membuat berpikir lawan bicara kita, ya. Membuat lawan bicara kita itu tidak percaya terhadap perkataan yang kita telah sampaikan. Contoh, ya. Kita tidak bisa percaya bahwa si A, ya, pernah makan 1 mangkok mie dengan 1000 cabai. 1 mangkok mie dengan 1000 cabai, ya. Mungkin orang yang mendengar hal itu akan berpikir, ya. Ada yang berpikir mungkin, wah hebat ya, dia pernah makan mie dengan 1000 cabai, ya. Tahan pedes ya dia, ya, perutnya bagus ya, tahan ya. Tapi secara logika, kita berpikir lagi secara logika, ya. Mana ada orang yang bisa makan 1 mangkok mie dengan 1000 cabai. Gak kepedesan itu, ya. Gak sakit perut dan sebagainya, ya.
Secara logikanya seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana untuk cara menghindari dari logical fallacy ini? Itu ada 3 ya caranya. Yang pertama, fokus pada isi argumennya, bukan pada siapa yang menyatakannya. Fokus isi argumennya ya, bukan pada siapa yang menyatakannya. Yang kedua, yaitu adalah gunakan logika, formal, dan validasi premis sebelum kita menarik kesimpulan. Nah, jadi sebelum kita menarik kesimpulan dari argumen yang dilontarkan kepada kita, kita harus menggunakan hal tersebut sebelum menarik kesimpulannya. Dan yang ketiga, pahami jenis-jenis, contoh-contoh, bentuk-bentuk dari sesat pikir atau logical fallacy agar kita ke depannya lebih waspada. Sumber referensi dari jawaban ini saya ambil dari Harley Praktik tahun 2015, Conquest Introduction to Logic Check Learning. Untuk link sumbernya ada di kolom Word ya. Mungkin sekian atas jawaban yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan melontarkan satu buah pantun ya. Keluar Indomaret, ketemu tukang parkir, sampai rumah perut terasa lapar. Hindarilah sesat pikir agar pikiran Anda menjadi lebih pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.